Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astuti dengan NIM A321249095. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait isi materi saya atau resume yang saya buat mengenai materi nilai dan norma, di mana materi ini berasal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen pengampu, izin menyebutkan namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menjelaskan terkait isi resume saya, di mana isi resume saya ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi hasil diskusi kami pada siang hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama itu, apakah norma kesopanan dalam berkomunikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini? Jawabannya itu, norma kesopanan dalam berkomunikasi dan perkembangan zaman itu perlu, karena norma kesopanan dalam berkomunikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya perubahan ini itu tidak menghilangkan esensi dari kesopanan itu sendiri. Seiring dengan perubahan cara berkomunikasi seperti penggunaan media sosial dan pesan instan, bentuk kesopanan juga mengalami penyesuaian. Namun hal ini tidak berarti kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semestinya kita gunakan, terutama jikalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun dalam lingkup formal. Itu perlu menyesuaikan bahasa yang baik dan sesuai esensi dari kesopanan itu sendiri. Lalu kita beranjak ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, apa yang terjadi ketika norma-norma sosial tidak lagi sejalan dengan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat? Jadi jawabannya terkait pertanyaan ini sebenarnya nilai dan norma-norma sosial itu saling berketerkaitan, karena antara nilai ini itu memiliki arti yang abstrak atau atau tidak konkret. Jadi nilai ini tuh bukan suatu hal yang dapat kita lihat tanpa adanya barang yang nyata atau suatu benda yang nyata. Jadi nilai ini selalu berkaitan dengan norma-norma itu sendiri, sehingga tidak akan ada perbedaan antara norma-norma sosial dengan nilai-nilai di masyarakat. Sehingga pertanyaan ini menurut saya atau menurut hasil diskusi dan penjelasan dari Bapak tadi itu seharusnya tidak ada perbedaan diantaranya, karena itu memiliki kesinambungan atau keterkaitan yang cukup erat. Lalu kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi nilai sosial di kalangan anak muda? Baik, jawabannya itu adalah pengaruh teknologi informasi terhadap nilai sosial anak muda, atau bisa sering disebut di era sekarang itu dengan sebutan Gen Z. Teknologi informasi ini berpengaruh besar terhadap nilai sosial anak muda. Internet dan media sosial mempercepat penyebaran budaya global, memperluas wawasan dan mengubah cara berinteraksi. Namun dampaknya bisa positif maupun negatif. Ini bisa dilihat dari sebenarnya perkembangan teknologi ini dapat memudahkan kita dalam memberikan informasi-informasi terkait budaya kita. Misalkan kita dapat memberikan sedikit pamflet yang berisi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat luas yang bukan hanya orang Indonesia itu dapat melihat isi dari atau mengenal bagaimana budaya di Indonesia itu sendiri. Namun dampak negatif dari internet ini atau dari teknologi ini itu sendiri dapat membuat kita dapat terpengaruhi dengan mudah dari budaya-budaya asing, di mana budaya-budaya asing ini tidak sedikit yang memiliki ketidaksinambungan antara
budaya Indonesia dengan budaya ala Barat, sehingga kita sebagai generasi muda seharusnya dapat menyaring budaya-budaya dari luar sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau dampak negatif yang berlebihan dari perkembangan teknologi itu sendiri. Lalu kita berlanjut atau beranjak kepada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah nilai-nilai lokal di tengah pengaruh globalisasi semakin meningkat. Baik, jawabannya yaitu dengan menjaga nilai lokal di era globalisasi bisa dilakukan dengan melalui pendidikan, budaya, dan kebijakan publik. Pendidikan karakter memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu anak muda untuk memahami dan menghargai budayanya sendiri. Sistem itu merupakan promosi budaya melalui seni, festival, dan media sosial juga bisa menjadi cara efektif untuk menjaga identitas lokal. Masyarakat juga perlu secara efektif mempertahankan adat tradisi dengan mengadaptasikannya ke dalam kehidupan modern. Lalu kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan penutup, di mana isi pertanyaannya yaitu banyak nilai dan norma tradisional yang mulai memudar di kalangan generasi muda akibat pengaruh pengaruh dari budaya lokal. Apakah perlu ada regulasi atau kebijakan yang mengatur agar nilai-nilai lokal tetap dapat dilestarikan? Jika ya, berikan contoh bentuknya. Baik, di sini jawabannya regulasi atau kebijakan dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai lokal di tengah pengaruh budaya global. Beberapa bentuk kebijakan yang bisa diterapkan meliputi: yang pertama, kurikulum pendidikan memasukkan pendidikan budaya moral dan lokal dalam sistem pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dalam mata pelajaran seni dan budaya, itu kita dapat masukkan ya penjelasannya. Lalu kita masuk ke selanjutnya, ada dukungan terhadap seni dan budaya. Pemerintah dapat memberikan dana promosi bagi kegiatan seni dan budaya tradisional. Dalam hal ini kita bisa lihat, semisalkan ada sebuah event atau sebuah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan terbuka tentang seni dan budaya, pemerintah perlu untuk memberikan dana atau sumbangan untuk sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan tersebut untuk memperkenalkan kepada generasi muda tentang budaya tradisi lokal. Selanjutnya ada regulasi media mengatur agar media nasional terhadap penampilan tontonan yang mendukung budaya dan nilai lokal. Selanjutnya pemberdayaan komunikasi lokal, memberikan insentif bagi masyarakat yang melestarikan budaya lokal melalui ekonomi kreatif seperti kuliner dan pariwisata berbasis budaya. Dalam seperti kuliner ini sebenarnya kita bisa lihat juga dalam bentuk apresiasinya bisa dilihat dari kayak banyak acara-acara TV yang menjelaskan atau memberikan acara sebuah proses wisata kuliner yang dilakukan oleh orang-orang dan memperkenalkan rasa atau cita rasa dari makanan-makanan tradisional, sehingga para Gen Z ini dapat mengetahui apa-apa saja yang menjadi makanan lokal dari negara Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Suci Astuti pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.